warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Ramadhani dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A, Stikes Akbid Wijayahusada Bogor. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Tujuannya yaitu untuk memastikan apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Indikasi dari pemeriksaan bayi baru lahir adalah sebagai pemeriksaan rutin yang dilakukan pada semua neonatus. Pemeriksaan ini dilakukan pada semua bayi baru lahir tanpa kecuali. Langkah dan tindakan. Yang pertama, tutup pintu, tutup jendela, kemudian matikan AC atau kipas, dan tutup sampiran. Kemudian kita lakukan inform konsen pada orang tua bayi. Baik Bu, perkenalkan saya Dena Ramadhani. Di sini saya bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan keseluruhan pada bayi ibu. Jika ibu bapak berkenan, silahkan untuk melihat saya melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Tempatnya di sini, kontrak waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik, kalau begitu saya akan persiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian membuka perhiasan. Kemudian tidak lupa menggulung lengan baju. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dengan 6 langkah. Mencuci tangan menggunakan celemek. Kemudian setelah itu menggunakan handscoon. Kemudian kita mulai dengan pemeriksaan keadaan umum pada bayi. Kita lihat tonus otot dan aktivitasnya bergerak atau tidak. Kemudian kita lihat warna kulit pada bayi. Normalnya itu 0,2. Jika 0 keseluruhannya biru, dan jika 1 ekstremitas berwarna biru dan yang lainnya merah. Dan jika 2 itu menandakan itu merah semua. Kemudian kita lihat tangis bayi, merintis atau menangis kuat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan TTV seperti mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan bayi, dan setelah itu mengukur tinggi badan. Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan. Kemudian kita mengukur suhu dan mendengarkan frekuensi pernapasan sambil mendengarkan ada suara tambahan atau tidak dengan menggunakan stetoskop.
itu biasanya 37,2. Kemudian setelah itu kita melakukan pengukuran pada lingkar kepala dan lingkar dada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kepala. Kita raba bagian kepala, adakah pembengkakan atau abnormalitas seperti kapuk atau sekal. Kemudian kita lihat ubun-ubunnya besar atau frontal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kepala dengan meraba bagian kepala, adakah pembengkakan atau abnormalitas seperti kapuk atau sekal. Kemudian ubun-ubun besar atau fontanel anterior, rata atau tidak dapat terasa sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Kemudian mulase ada atau tidak, jika ada 1, 2, atau 3. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata. Infeksi, kemudian kita lihat kesimetrisannya atau simetris atau tidak. Kemudian ada pengeluaran cairan atau pus. Bersihkan kedua mata bayi dengan menggunakan kapas. Mulai dari sudut luar mata sampai ke dekat hidung. Lakukan pada mata sebelahnya. Kemudian setelah itu buka mata ke arah pangkal. Kemudian setelah itu buka kedua mata bayi dengan tangan. Kemudian setelah itu buka kedua mata bayi dengan 2 tangan. Lihat ada atau tidak tanda-tanda infeksi atau pendarahan pada korneanya. Kemudian sklera ikterik atau tidak, dan konjungtivanya anemis atau tidak. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Lihat telinga sejajar dengan mata atau tidak. Kemudian ada pengeluaran cairan atau pus atau yang lainnya atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Kita lihat kesimetrisannya, simetris atau tidak, kemudian ada pembengkakan atau tidak, kemudian kita palpasi pada kontur hidungnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mulut. Kita lihat kesimetrisannya, simetris atau tidak, kemudian ada bibir sumbing atau tidak. Kemudian kita lakukan reflecting atau mencari. Kita lakukan juga pemeriksaan sucking atau menghisap, dan lakukan pemeriksaan loring atau menelan. Itu bisa dilakukan pada saat bayi sedang menyusu pada ibunya. Kemudian kita lihat pada lehernya.
kesimetrisannya, kemudian bergerak bebas atau tidak, dan ada pembengkakan atau tidak pada lehernya. Kemudian kita lihat pada bagian dadanya, lihat kesimetrisannya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat kebersihannya, dan kita lihat pernapasan di dada dan perutnya. Pastikan tidak ada retraksi dinding pada dada. Kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan. Kita lihat kesimetrisannya, simetris atau tidak. Kemudian kita lihat jari-jarinya, kemudian kita hitung, dan setelah itu kita lihat ada fraktur atau tidak, kemudian ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita lakukan refleks gasping atau menggenggam. Kita lihat bayi menggenggam atau tidak. Kemudian kita lakukan refleks norok dengan suara keras seperti tepuk tangan. Kemudian kita lihat pada bagian perutnya. Kita inspeksi pada perut bayi, amati pada tali pusar, ada benjolan, pembengkakan pus atau tidak, kemudian kemerahan telatur kulit tali pusar. Kemudian rabalah perut bayi, ada pembengkakan, benjolan, atau kembung atau masa. Normalnya perut bayi itu terasa lemas. Kemudian kita lihat pada bagian genitalianya, kita lihat kebersihannya, dan kemudian lihat apakah ada pengeluaran atau seperti darah, pus, atau massa. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan kapas PTT. Kemudian tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAK. Jika kelamin laki-laki, 2 testis dalam skrotum dan penis berlubang pada ujung. Namun jika pada kelamin perempuan, labia mayora menutupi labia minor, kemudian uretra dan vagina berlubang. Kemudian kita lihat pada bagian kaki. Lihat apakah ada fraktur atau massa atau lesi. Kemudian kita lihat pada jari-jari kaki, kita hitung, lihat apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian tanda klik atau kaki bayi ditekuk ke arah perut bayi. Kemudian lakukan refleks baby ski dan refleks walking. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada punggung bayi. Rabalah tulang belakangnya atau punggung. Adakah pembengkakan atau cekungan atau kelainan lainnya? Kemudian kita lihat pada bagian anus, berlubang atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada tanda lahir atau tidak. Setelah melakukan tindakan, pakaikan kembali baju bayi.
Setelah itu bereskan alat, kemudian buka handscoot, kemudian setelah itu tidak lupa untuk mencuci tangan kembali. Setelah melakukan tindakan, mencuci tangan kembali dengan 6 langkah.